Ya, sebentar lagi akan dimulai ya, teman-teman semuanya. Harap bersabar. Sekali lagi, kami putar videonya ya. Nanti kita kasih alasan deh, kenapa videonya diputar terus. Soalnya nanti jawabannya itu ada di akhir acara. Kita lihat video sebentar aja, sekali lagi. Sudah hampir 2 tahun COVID-19 melanda dunia. Banyak sekali kebiasaan hidup yang berubah. Mulai dari protokol kesehatan yang semakin ketat, pusat perbelanjaan yang ditutup, pembatasan kegiatan masyarakat, hingga pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Namun, teknologi dapat membantu kita semua tetap terhubung dan produktif walaupun di rumah saja. Door makes everything easier and your activities can be done from home. Kemudahan melakukan presensi melalui mobile phone di mana saja dan kapan saja dengan akurasi lokasi yang akurat. Pekerjaan HRD yang menumpuk dan tidak bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Setelah Door hadir memberikan solusi untuk mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan HR, monitoring kehadiran pegawai melalui reporting secara real-time, generate payroll dengan mudah dan lebih efektif. Door menawarkan berbagai solusi untuk HR dan karyawan karena jarak, waktu, dan remote working bukanlah batasan dalam terus melakukan kegiatan pekerjaan kantor secara optimal, termasuk pengajuan cuti secara online yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui mobile phone. Karyawan hanya tinggal menunggu notifikasi approval atau persetujuan dari leader dan HR. Rekam aktivitas pekerjaanmu dapat dilakukan di berbagai jenis device dan gadget milikmu. Input evidence pekerjaanmu hari ini menggunakan mobile aplikasi Door. Do organize and optimize resources. Get your work easier and push the limits with Door. Nah, mari kita mulai acaranya ya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar HR Friends, The Latest Technology Trend and Future in HR Management. Nah, di sini attendance-nya udah sampai ratusan ya. 500 kalau secara offline mungkin harus diadakan di ballroom gitu. Tapi alhamdulillah karena teknologi sekarang sudah semakin canggih, terus juga kita lagi ada pandemi, jadi bukanlah kendala lah ya, karena kan ada Zoom. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membahas beberapa hal agar teman-teman semua di sini tahu cara berpartisipasi dalam acara hari ini. Nah, teman-teman peserta semuanya akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan teks kepada pemateri dengan mengetikkan pertanyaan ke panel Q&A. Dan teman-teman juga dapat mengirimkan pertanyaannya kapan saja selama presentasi. Kemudian kami akan mengumpulkannya dan membahasnya selama sesi tanya-jawab di akhir presentasi, gitu ya. Nah, selain mengirim pertanyaan nih melalui Q&A chat, peserta juga dapat langsung menanyakan pertanyaan kepada pemateri dengan melakukan raise hand. Lalu, kami akan tunjuk penanya untuk membuka mikrofon Zoom-nya atau unmute. Tadi kan juga udah ditanya ya sama Mas Ismail ya, ini ada interaksi nggak? Nah, nanti di sesi tanya-jawab ini pas kita tunjuk, silahkan kalau tidak keberatan boleh buka kameranya gitu, biar saling kenal juga ya. Nah, setelah sesi tanya-jawab, ada yang ditunggu-tunggu nih. Akan diadakan sesi pembagian grand prize dan giveaway saldo OVO atau GoPay sebesar Rp100.000 bagi 3 orang yang beruntung dan menyimak materi selama acara. Nah, lumayan banget nih 100.000 ya buat ngopi kan. Nah, untuk ketentuan sertifikat, masing-masing akan menerima survei feedback perihal acara webinar hari ini, dan kami akan sangat menghargai jika para peserta bersedia melengkapinya. Dan bagi peserta yang sudah stay selama acara webinar,
Dari awal hingga penutupan serta mengisi survei akan menerima email e-sertifikat dari kami dalam waktu 24 sampai 48 jam ke depan. Sebelum acara dimulai, pertama-tama kita sambut terlebih dahulu ya Direktur dari PT Neuronworks Indonesia. PT Neuronworks Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT sejak tahun 2008. Dan Neuronworks sendiri merupakan perusahaan yang menaungi aplikasi Door HR nih, aplikasi yang sekarang benar-benar dibutuhkan ya di kantor-kantor, apalagi sedang WFH seperti ini. Dan aplikasi ini juga yang mensponsori acara webinar hari ini ya teman-teman. Dan aplikasi Door HR ini tuh sudah ada sejak tahun 2017. Nanti kita bisa get to know each other ya lebih jauh. Nah, untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Srianto selaku Direktur untuk memberi sambutan. Oke, terima kasih Mbak Nina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Alin ya, Alin Rosida, kemudian teman-teman dari PT Neuronworks Indonesia dan juga partisipan yang telah hadir dalam acara webinar ini. Alhamdulillah semoga kita semuanya dalam kondisi sehat. Kita di sini meluangkan waktu untuk belajar mengupgrade pengetahuan kita dari ahlinya ini, dari Ibu Alin. Kemudian nanti kita mendapatkan beberapa gambaran yang bisa memacu kita, memotivasi kita untuk menghadapi tantangan HR ke depan. Kondisi yang dulu kita terkait dengan tantangannya VUCA, ya, volatile dan seterusnya. Kemudian juga sekarang ditambah lagi tantangan pandemi yang luar biasa. Tantangan milenial pun bagi HR juga ternyata memusingkan gitu. Karena perilaku milenial itu berbeda. Kalau bukunya Mas Yusuf Hadi itu kan milenial kill everything. Ada teman-teman cerita itu menghandle milenial itu susah. Kalau sudah nggak cocok kerjaannya sudah saya resign saja. Gitu. Tanpa mikir panjang dan seterusnya. Pengen pekerjaannya fleksibel, tapi kita juga menuntut productivity yang bagus gitu ya. Nah ini kita nanti akan belajar bagaimana kita bisa memanage itu semua, kerja fleksibel walaupun WFH kita tetap bisa beradaptasi dengan baik. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan acara kita nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil ilmu dari ahlinya ini, Ibu Alin, untuk bisa kita terapkan bagaimana mengelola HR ke depan dengan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Pak Srianto. Nah, sekarang kita mulai ke inti acaranya ya teman-teman. Namun pertama-tama saya akan memperkenalkan secara singkat pemateri spesial dari acara webinar HR Friends kali ini, Ibu Alin Rosida yang merupakan seorang CEO dari Better & Co, konsultan HR yang sudah berkecimpung lebih dari 14 tahun. Wah, sudah sangat berpengalaman ya. Dan beliau sendiri sudah menghandle berbagai industri dan skala perusahaan mulai dari family company, BUMN, pemerintah, perusahaan Big Four, dan swasta. Oke, mari kita sambut Ibu Alin. Silakan masuk, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Srianto. Terima kasih loh Pak sudah mengundang saya di sini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Sekarang, nih teman-teman di Doors dan di Neuron? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Terus juga tadi peserta udah saling menyapa ya. 30 menit sebelum acara pada baik. Terus juga ada yang WFH. Ada yang lucu banget, Bu. WFA katanya, work from anywhere. Wih, mantap. Di mana aja kerja ya. Nggak ada liburnya biasanya kalau gitu. Bu posisi di Jakarta ya? Saya iya di Jakarta. Betul sekali. Di sini juga banyak Bu dari Jakarta. Oh gitu. Tapi ini teman-teman di Bandung ya? Kalau Pak Srianto, Mbak Nina? Iya, kami posisi di Bandung. Abdi ge orang Gegar Kalong, Pak. Aduh. Aduh. Saya orang Sunda juga. Saya di Gerlong kalau di Bandung.
Rada tebih mun dari Buah Batu kan kami lokasinya di Buah Lewat Batu nih, tol Bu. atuh ya, lewat tol. Iya, bisa lewat tol. Oke, tuh Bu, kita mulai aja ya. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ibu Alin. Baik, terima Silakan, udah kasih. pada haus ilmu nih. Masya Allah, luar Ya. biasa sekali ya teman-teman di sini. Sudah cukup banyak ya yang berkumpul ya. Selamat pagi nih teman-teman semua. Jadi hari ini saya senang sekali nih karena bisa ketemu sama teman-teman. Boleh dong di chat di sini siapa yang dari HR, siapa yang bukan dari HR gitu. Saya mahasiswa, ada juga mungkin yang dari fungsi lain selain HR. Silakan ditaruh aja di chat. Teman-teman tuh dari latar belakangnya apa? Boleh ya, diketik ya. Nih, kecepatan jempol akan menentukan door prize nggak, Mbak? Jadi yang duluan dapat door prize ya, gitu dong. Gitu. Ayo silakan. Oh, Mas Imam dari HR. HR mana nih? Tolong disebut ya, HR di mana gitu. Mas Imam Hidayat nih dari manajemen. Dari mana? Boleh. Oh, ini ada Mas Aditya, mahasiswa MM. HR PT Jasa Sarana. Mbak Larissa, oke. Siapa lagi nih? Silakan. Saya soalnya kemarin lihat beragam sekali ya. Ada dari HR, ada mahasiswa, ada dosen, bahkan luar biasa. Bahkan dari teman-teman dari fungsi non HR juga banyak ya. Kemudian ada ini Mas Nur Yusuf ya, Mas ya. Maaf ya kalau saya salah. Jangan Mbak, bukan kan? Baik, terima kasih. Wah ini ada, Teh Nina dari legal. Oke, saya staf admin, namun tertarik dan mau belajar dunia HR. Mantap. Wah, ini luar biasa. Ini growth mindset ya, selalu pengen belajar. Ini orang-orang yang keren-keren banget sih di sini. Ada Mbak Putri dari HR Citra Busana Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh langsung dilanjutin aja ya. Silahkan saling memperkenalkan diri dari mana. Jadi nanti ini ada mahasiswa kayaknya keren banget, punya growth mindset, senang belajar. Boleh nih kita rekrut. Nah, teman-teman mahasiswa di sini banyak HR loh. Saatnya tebar pesona juga, gitu ya, Teh Nina ya. Baik, baik. Izinkan saya untuk share screen ya. Udah bisa ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya diminta untuk bercerita tentang the latest technology of HR management, khususnya how to increase employee performance during pandemic. Nah, sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang senang baca prediksi gitu ya, kayak what is the future HR, future technology. Kenapa saya nggak suka ngomongin future kayak gitu? Bukan karena saya skeptis, tapi teman-teman lihat sampai dengan Desember 2019, bahkan Januari 2020, nggak ada yang bisa predik corona kan? Nggak ada yang bisa predik COVID ya. Jadi prediksi itu bukan sesuatu yang kita bersandar. Future itu bukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita predik. Tapi alih-alih kita memprediksi sesuatu yang kita nggak bisa, what we need to do is to prepare ourselves for whatever happen gitu in the future gitu. Jadi future-nya sih nggak bisa diprediksi, kita nggak pernah tahu loh gitu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat berkembangnya, tapi bagaimana caranya supaya kita selalu siap untuk menghadapi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Karena saya jadinya kayak, ya Allah, kayak sekelasnya McKinsey aja nggak bisa prediksi corona akan datang bulan Maret dan nggak berakhir-akhir sampai hari ini gitu ya. Ini udah ada yang resen nih. Mungkin nanti kalau yang resen ntar di manage sama Mbak Nina selaku MC dan moderator ya. Oke. Perkenalkan saya Alina Rosida Jumhana. Teman-teman boleh manggil saya Alin. Kalau mau terkoneksi silahkan ada di LinkedIn saya di Alina Rosida atau masuk ke Instagram juga boleh Alina Rosida. Kita bisa saling sharing, saling follow, saling komen di sana boleh. Bebas aja saya senang tambah teman baru siapapun itu. Yang penting kita semua saling bertumbuh gitu ya. Jadi background saya memang 14 tahun terakhir ini adalah sebagai HR consultant. Dulu saya HR consultant di Hey Group. Kalau teman-teman ada yang tahu, sekarang sudah berubah namanya menjadi Conferry. Saya kemudian pindah juga ke EY, Ernst & Young, kemudian juga menjadi advisor di sejumlah family business. Kemudian di tahun 2018 saya mendirikan Better & Co. Kemudian saya juga co-founder dari Business Agility Indonesia. Itu adalah riset institut ya, research community gitu ya, basisnya di Melbourne tentang business agility. Saya co-founder untuk wilayah di Indonesia. Kemudian saya juga founder untuk Agile HR dan saat ini juga mengajar di Berkeley University.
Jadi lumayan lumayan sibuk juga ternyata ya pandemi walaupun dari rumah, jadi tapi semua jadi keburu. Dengan adanya teknologi saya bisa jalan-jalan ke teman-teman yang ada di Bandung, di Padang gitu ya. Saya cukup senang sih sebenarnya dengan ada teknologi kayak gini ya. Walaupun pandeminya sih nggak ada yang senang gitu. Baik, ekspertis saya sebenarnya agak aneh nih, karena saya backgroundnya bukan dari psikologi, bukan dari HR gitu ya. Dulu pendidikan saya dulu di Bandung, saya dari electrical engineering, jadi rada jauh ya. Jadi saya engineer sebenarnya. Tapi banting setir di sekitar tahun 2005 gitu ya, sekitar 2005 saya masuk ke ranah manajemen dan menekuni dunia HR gitu. Area of expertise saya saat ini organization effectiveness, productivity measurement, reward strategy, job analysis, job evaluation, performance management, OKR, agile organization, karena saya juga melakukan beberapa riset terkait dengan business agility begitu. Jadi kurang lebih gambarnya gitu. Silahkan kalau mau terhubung dengan saya di sosial media. Nah, ini adalah bagaimana sih perkembangan peran HR sebenarnya. Nah, teman-teman mungkin banyak yang udah lihat, udah dengar ceritanya juga. Kalau dulu HR itu operation, kalau sekarang HR itu sudah lebih strategik. Tapi sebenarnya apa sih yang harus, apa sih yang perlu kita pahami dulu sebelum masuk ke dalam konteks seperti itu. Baik, ini adalah sebuah framework yang menggambarkan bagaimana organisasi itu bekerja. Ya, organisasi itu bekerja dengan bertumpu pada 4 levers ini. Levers ini adalah pengungkit gitu ya. Yang paling atas adalah aspirational levers, yaitu apa sih yang mendrive organisasi ini? Apa yang menjadi tujuan utama? Kemudian dia itu datang engine-nya itu dari mana? Nah, itu aspirasi dari organisasi ini. Kenapa dia harus eksis? Itu aspirational levers. Turun dari aspirational levers adalah strategic levers. Strategic levers itu adalah bagaimana kita mengeksekusi aspirasi-aspirasi kita. Saya pengen jadi dokter, maka strateginya harus ngapain? Saya ingin menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, maka strateginya harus apa yang harus saya lakukan. Di dalam strategi itu kita akan menetapkan saya mau mainnya di target market yang ini. Saya mau menangnya dengan cara branding yang kuat. Nah, strategi kan kayak gitu ya. Kemudian saya juga harus dari strategi tersebut saya harus membangun kapabilitas apa, kemudian sistemnya harus seperti apa. Nah, itu adanya di execution levers di layer berikutnya di bawah. Dan yang terakhir adalah layer dari sebuah organisasi adalah performance yang ditunjukkan oleh organisasi tersebut. Kalau misalnya organisasinya profit oriented, kita sebutnya dengan business performance gitu ya. Profitnya, growth-nya, revenue-nya, efisiensinya, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran lebih rinci dari organisasi tadi ya. Biasanya yang kasat mata itu adalah sisi outcome nih, yang paling bawah. Performance-nya gimana sih? Gimana profit tahun ini? Gimana revenue tahun ini? Gimana pertumbuhan tahun ini? Itu yang paling kasat mata. Dan itu yang paling bisa di sensing, di apa ya? Diketahui secara langsung gitu ya. Kemudian inovasinya, di Apple inovasinya keren, di Google inovasinya keren, cepet banget, di Gojek inovasinya keren. Kemudian ada customer satisfaction, customer happy, di sini customer nggak happy. Dan employee experience, di sana employee-nya kayaknya seneng banget gitu ya, dia menjadi perusahaan yang the best company for work kayak gitu-gitu ya. Nah, ini adalah sisi outcome, itu adalah yang paling terlihat secara kasat mata, kemudian terasa langsung baik itu oleh karyawan maupun oleh customer kita, sehingga ketika ada perubahan performance itu terasa banget gitu. Dulu mah customer service-nya bagus, kok sekarang jadi jelek. Akhirnya customer satisfaction turun. Dulu layanannya kalau komplain cepet, sekarang kok jadi lambat. Nah, kayak gitu, itu langsung terasa. Begitu juga dengan employee experience. Enaknya dulu kalau sama Bapak ini, kita bebas untuk mengungkapkan pendapat. Kalau sekarang mah, ya udahlah, saya yang penting iya aja sambil ngirim-ngirim CV ke tempat lain. Nah, kayak gitu, itu employee experience saya. Jadi itu adalah sisi yang paling terasa gitu ya. Tapi sebenarnya penyebabnya apa? Kenapa bisa ada perubahan performance di dalam organisasi? Nah, ketika ada masalah di dalam performance organisasi, kalau kata Einstein, don't solve the problem at the same level
that the problems made gitu. Jadi jangan menyelesaikan pekerjaan di level masalah di level yang sama, masalah itu dibuat. Jadi ternyata masalah di level outcome, di level performance itu pasti sumbernya dari levers di atasnya, dari piramida di atas. Biasanya itu hal-hal yang sifatnya performance atau outcome ini bermasalah karena execution leversnya ada yang salah. Mungkin leadership-nya yang salah, manajemen sistemnya yang salah, communication dan information stream-nya yang salah, organization structure-nya mungkin yang salah, bisnis prosesnya, tools-nya, physical artifacts, ritualnya mungkin ada yang keliru di situ. Nah ini adalah langkah kita untuk menganalisa, apa ya yang salah di dalam organisasi ini gitu. Ini semua tugas HR loh gitu ya, jadi bukan tugas siapa-siapa. Oke, baik. Dari situ misalnya oh iya ternyata organization structure kita salah. Nah, biasanya kesalahan dari structure ini turunnya dari strateginya. Ada yang nggak pas nih kita sama strategi, sama levers di atas, yaitu levers strategi tadi ya. Nah, kalau misalnya nggak pas, di mana nih kita nggak pasnya? Oh, strategi udah oke. Ternyata culture-nya. Ketika kita bicara mengenai culture yang egaliter, culture yang lebih terbuka, lebih orang tuh menghargai, tidak pandang bulu jabatannya siapa, tapi kok kita bikin strukturnya sangat hierarkis, kemudian physical artifact itu ini ya, benda-benda fisik yang ada sekitar kita, yang namanya manajer tuh pasti ruangannya sendiri, pintunya tertutup, ada 2 kursi di depannya, kayak manajer mah susah lah diakses gitu. Itu kan nggak line ya, nggak selaras gitu antara kita mau menciptakan culture yang egaliter, tapi kita sendiri membuat physical artifaknya kayak bikin jarak gitu antara yang jabatan tinggi sama jabatan yang staffnya kayak gitu. Nah, ketidaklainan ini yang biasanya akan menciptakan suasana kerja yang tidak menyenangkan dan akhirnya performance-nya menurun begitu. Kemudian kalau misalnya ternyata strategic levers-nya, iya ya, culture saya tuh sebenarnya apa sih? Nah, ini banyak nih kejadian, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang hasil joint venture tuh ya, joint venture atau post merger gitu ya, habis merger, habis diakuisisi, atau mungkin yang baru berdiri dan belum mendefine dengan baik gitu ya. Misalnya perusahaan ini dibentuk joint venture antara company A sama company B. Aduh, aku tuh mesti ikutan yang A apa yang B ya. Mulai bingung karyawannya. Sebenarnya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, itu kebingungan itu di awal sepertinya sepele, tapi itu bisa berdampak pada performance di bawah. Dan ya, ujungnya ketika culture-nya nggak firm gitu ya, nggak jelas culture yang mau dibangun apa, itu biasanya muncul dari atasnya nih, purpose, vision, dan value-nya juga nggak clear. Nah, itu yang perlu diklarifikasi. Jadi ini adalah sebuah building blocks dari sebuah organisasi, dan ini tentu saja adalah ranahnya teman-teman dan kita semua sebagai tim HR. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini yang non HR juga bisa cukup mengikuti gitu ya, karena saya berharap kalau teman-teman ada yang kurang jelas langsung aja boleh raise hand, boleh juga ditaruh di chat room kalau misalnya ada yang kurang clear gitu. Nah, ini adalah objek kita untuk berjibaku gitu ya selaku orang HR. Nah, kemudian ini adalah beberapa aspek organisasi. Pertama, kita harus doing the diagnostic, kita juga harus bisa mendekode strategi dari atas, dari misalnya RJPP 5 tahunnya apa, maka HR harus bisa tuh mengejawantahkan dalam 1 tahun berarti dia harus ngapain kayak gitu kan. Kemudian dari sisi organization design-nya harus ngapain, proses improvement harus ngapain, performance management sistemnya, reward management, talent management, employee value proposition. Nanti teman-teman akan melihat bahwa di dalam semua ini terlibat banyak sekali teknologi. Nah, jadi ini sebenarnya core kita adalah ini kontennya ya, teknologinya bisa macam-macam. Jadi please jangan terpaku sama teknologinya karena teknologi berkembang terus. Kita bicara mengenai future teknologi 2-3 tahun ke depan ternyata udah obsolete, bisa jadi karena sekarang perkembangannya sangat cepat gitu ya. Oke, nah ini saya mau bicara mengenai 4 hal. Jadi ada 4 ranah sebenarnya HR itu yang dikerjakan gitu ya, dikerjakan oleh HR. 1, HR itu harus bicara dan mengerjakan aspek-aspek strategi. Yang kedua adalah HR perlu mendevelop sistem.
Yang ketiga HR itu mendevelop people, dan yang terakhir adalah HR operational. Saya mulai dari yang bawah dulu ya, operational. Kalau operational seperti payroll, seperti cuti, kemudian juga izin, kemudian juga absensi dan yang lain-lain, itu adalah hal-hal yang sifatnya operasional. Kedepannya secara teknologi ini akan langsung otomasi deh, ini pasti otomasi gitu ya. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman di Doors dan di Neurons ini, melakukan proses otomasi terhadap sisi-sisi operasional. Kemudian naik lagi, bagaimana dengan develop people? Nah, kedepannya HR itu kalau dulu bicara training, bicara coaching, bicara development orang, itu seolah-olah itu adalah tanggung jawab kita sebagai HR. Tapi kedepannya nggak begitu lagi. Kedepannya ini sudah menjadi tanggung jawab, ya ini sengaja saya bikin titik-titik. Menjadi tanggung jawab siapa? Oke, menurut teman-teman menjadi tanggung jawab siapa? Boleh ketik di chat room. Menurut teman-teman, development people menjadi tanggung jawab siapa? Boleh dong di chat room. Manajer Lini, oke, kata Pak Taufik. Oke, kemudian siapa lagi? Silakan, saya izin minum ya. Yang lain boleh loh ikut menjawab. Employee dan HR, manager. Oke, ada yang lain? Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap people development? CEO, oke. Ada yang lain? Boleh nebak, boleh, nggak apa-apa, siapa tahu benar ya kan? Kalau salah nggak ada hukuman kok ini. Siapa tahu kalau benar ada hadiahnya. Ya, Mbak Nina ada hadiah nggak kalau buat yang benar? Bukan saya yang ngasih hadiah ya. Ada Mbak nggak Nina ya? aja. Pokoknya semua hadiah-hadiah silahkan diminta ke Mbak Nina ya. Nah, development people itu menjadi tanggung jawab pertama diri kita sendiri sebagai karyawan. Jadi nanti training needs analysis bukan lagi harus dilakukan oleh HR, tapi kita juga bertanggung jawab. Ini adalah yang saya butuhkan. Yang kedua adalah tentu saja ini menjadi sudah terdistribusi ke semua leadership position. Kalau misalnya di bawah manajer ada asmen masih punya anak buah lagi, asmen misalnya punya superintendent, punya tim leader, punya tergantung industri ya, punya mandor misalnya. Nah silahkan, itu menjadi tanggung jawab teman-teman karena itu part of leadership capability untuk bicara mengenai people development gitu. Jadi sudah terdistribusi. Kalau hari ini dan kemarin-kemarin seolah-olah development itu hanya bersandar di HR. Mana nih selama pandemi kok nggak ada training? Lah gitu kan. Dari sekian banyak fungsi di organisasi, teman-teman sendiri loh yang paling tahu kebutuhan trainingnya seperti apa. Gitu. Jadi development people itu jadi tanggung jawab diri sendiri dan seluruh leader yang ada di dalam organisasi. Termasuk di dalamnya doing coaching gitu ya. Makanya sekarang leader as a coach itu menjadi salah satu kompetensi dari para leader. Jadi bagaimana sih cara melakukan coaching kepada anak buah kita, bahkan kepada teman kita. Jadi ada peers coaching juga. Nah, itu penting gitu. Jadi part of leadership capability. Nah, naik dari developing people, masa kita masuk ke develop system. Nah, untuk bisa tadi ya teman-teman lakukan coaching, lakukan training needs analysis terhadap diri sendiri, terhadap timnya gitu. Kemudian untuk punya cara kerja yang baik, ada monitoring sistem yang baik, HR itu harus mendevelop sistem. Dari mulai performance management system, reward system, kemudian tadi ya recruitment system. Jadi developing the systemnya gitu. Sehingga sistemnya bukan sistem yang statis, tapi sistem yang bisa memutar roda PDCA, plan, do, check, action. Gimana supaya kita harus bikin sistem feedback yang berkesinambungan. Bukan cuma ketika HR launching survey engagement baru kita dapat feedback. Enggak, tapi harus ada sebuah aliran feedback yang continue dari siapapun yang ada di dalam organisasi. Nah, itu adalah di sisi developing system. Dari sisi strategi, perkembangannya HR ke depan harus bicara mengenai data driven decision making gitu ya. Bagaimana supaya pengambilan keputusannya, strategi-strategi yang dibuatnya itu adalah berbasis data. Oleh karena itu tidak heran maka ke depannya yang berkembang HR analytics akan berkembang dengan pesat gitu kurang lebih. Nah, cuman yang perlu jadi catatan bicara mengenai HR analytics. Nah, tantangan dari kita adalah culture of data. Kalau data yang dimasukin salah, udah pasti outputnya salah.
garbage in, garbage out. Nah kita masukin data aja susah banget. Udahlah males masukin data, udah gitu masukin datanya asal-asalan lagi. Nah, itu adalah tantangan utama sebenarnya ketika kita mau bicara mengenai analytics di Indonesia. Bukan masalah teknologinya, bukan masalah investasinya, tapi masalah culture-nya itu sendiri. Nggak usah jauh-jauh, data COVID aja kan nggak ada yang sinkron ya, kayak gitu loh. Jadi itu udah kelihatan sebenarnya bahwa culture of datanya masih belum terbangun dengan baik. Gitu kurang lebih teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba go through untuk beberapa contoh dari teknologi yang berkembang saat ini. Nah, ini contohnya di dalam strategi. Di dalam strategi ada yang namanya saat ini berkembang Organizational Network Analysis. Ada yang pernah dengar nggak, teman-teman? Disingkat ONA nih. Mas Udin Resen, pernah dengar nggak Mas Udin? Mas Soleh? Atau mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang pernah dengar nggak ONA? ONA apa sih gitu? Oh, belum. Oke, yang lain gimana? Ada yang pernah dengar nggak ONA? Nanti saya akan go through satu-satu ya pertanyaannya sebelumnya. Mas Fahim belum, Mas Soleh belum. Ada yang tahu? Ini adalah salah satu teknologi yang membantu menjadi data driven decision making ya di dalam organisasi. ONA itu adalah Organizational Network Analysis. Dia adalah sebuah ilmu, merupakan perpaduan dari network science, sosiologi, antropologi, group behavior, psikologi, psikometri, matematik, dan graph teori. Apa sih yang dilakukan sama ONA? Yang dilakukan sama ONA adalah menganalisa apa yang terjadi di dalam organisasi. Saat ini kita akan berpikir bahwa ini ada struktur, bosnya si A, anak buahnya si X, Y, Z gitu. Maka itulah organisasi yang kita terima gitu ya. Padahal organisasi itu nggak begitu. Bosnya mungkin aja si A, tapi pengambilan keputusan sesungguhnya bukan di dia. Tapi influencer terbesar bukan dia. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi ketua serikat pekerja, bisa jadi orang yang paling dianggap paling tua, emaknya anak-anak gitu kan, suka ada kayak gitu. Atau juga mungkin ada anak-anak yang paling asik gitu yang nongkrong di kafetaria atau di kantin kantor gitu, yang dia justru membangun opini, kemudian mengajak teman-temannya untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ONA itu menganalisa hal-hal seperti itu, beyond the traditional hierarchies, melampaui apa yang menjadi hierarki tradisional. Kita akan bisa melihat bagaimana sih aliran informasi di dalam organisasi, kita akan bisa mengetahui siapa sebenarnya pengambil keputusan, yang sebenarnya siapa influencer, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini contohnya sebenarnya ONA itu adalah bagian dari social network analysis. Dia sejenis ini. Kalau teman-teman main sosial media, kurang lebih LinkedIn, Facebook, Instagram, ini kan bicara social network analysis. Nah, ini mirip seperti itu. Ketika teman-teman di profiling, kan udah jadi common banget ya. WhatsApp, kita lagi ngomongin. Ini saya kejadian loh sama diri sendiri. Saya lagi ngomongin mesin kopi sama suami saya. Terus tiba-tiba di Facebook saya langsung keluar iklan mesin kopi. Di Instagram saya ada feed-feed tentang mesin kopi. Wow, saya bilang kan, luar biasa ya, ternyata beneran nih, nggak tembok pun mendengar nih percakapan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada profiling terhadap aliran informasi yang ada di dalam organisasi, sehingga kita tahu, oh orang ini kecenderungannya kemana, kayak gitu. Ini sangat memudahkan ketika melakukan proses internalisasi sebuah nilai baru, misalnya kemudian memetakan informasi di aliran informasi di organisasi dan seterusnya. Nah, salah satu penggagas ONA yang tertua adalah Maven Seven, sekarang namanya OrgMapper ini ya. Jadi kalau teman-teman berminat mengetahui lebih lanjut tentang OrgMapper ini, boleh kontak saya via LinkedIn. Di sini bicaranya bisa ke strategic application, bisa ke operational application. Jadi kalau strategic application dia dipakai untuk change management, building culture, leadership assessment, organization redesign, merger acquisition, digital transformation, dan masih banyak lagi. Kemudian yang operasional dia bisa remote work management, attrition management, kemudian high pot identification, high potential ya.
managerial effectiveness, silo identification. Jadi, aduh ini kayaknya ada silo nih, nggak ngalir nih informasi dari departemen A ke departemen B. Nah, kayak gitu-gitu. Salesforce effectiveness, jadi kelihatan seperti itu. Ini contohnya nih, teman-teman. Nah, ini contohnya use case-nya biasa dipakai kalau misalnya mau bikin change management process. Ya, jadi kita bisa mengidentifikasi siapa sih influencernya, siapa yang jadi katalisnya, siapa yang layak jadi change agentnya, siapa mobilizernya. Nah, ini contohnya di lingkaran ini adalah ceritanya yang tengah itu top manajemen, makin keluar itu makin ke bawah gitu ya secara hierarki. Nah, ini garis-garis ini, segmen-segmen ini adalah departemennya. Kemudian kita lihat influencer tuh ada di mana aja. Kayak gitu. Oh, di departemen ini ada cukup banyak influencer, layernya di mana. Kenapa? Karena di dalam change management, yang namanya top management tuh nggak akan cukup kuat untuk mengakses semuanya. Maka kita harus perlu nih orang-orang yang di hierarki berikutnya untuk bisa mengakses lebih banyak orang. Kalau change manajemennya 10-20 orang, oke ya. Tapi kan merger akuisisi tuh bisa menyatukan 6.000 karyawan sekaligus, nah, kayak gitu bisa ratusan ribuan. Nah, ini berat kalau misalnya kita nggak bisa memetakan siapa influencernya, sehingga salah milih orang itu bukan masalah resiko salah gitu enggak ya, tapi bisa jadi spreading the wrong news gitu ya. Nah gitu, jadi benefit yang didapat dari kita mengetahui siapa orang yang tepat untuk membantu perubahan itu sangat besar, dan jauh lebih besar lagi adalah resiko yang bisa kita mitigasi gitu. Saya beberapa kali membantu teman-teman yang post merger atau joint venture kayak gitu-gitu, dan suffernya itu bukan masalah sekedar finansial. Oh iya, kita transaksi jual beli perusahaan, tapi sesudah perusahaan dibeli, disatuin, orangnya berantem. Dulunya ada HR manager di PT A, HR manager di PT B. Ketika digabung, HR manager satu. Ini gue apa lo ya? Gitu kan. Jadinya kan ada sikut-sikutan sedikit. Nah, kayak gitu-gitu, friksi-friksi tersebut bisa jadi menggagalkan merger yang nilainya ratusan miliar rupiah. Sayang sekali kan. Nah, bagaimana memanage supaya tidak terjadi itu, maka kita harus lihat nih influencernya siapa. Jadi sangat strategik sekali. Ini adalah tools-tools strategi di HR ya. Ini menggunakan teknologi juga. Nah, ini contohnya adalah untuk komunikasi, kita bisa tahu formal communication versus informal communication. Lebih banyak mana? Gitu. Kalau informal communication lebih banyak, informal communication itu sifatnya cepat, kemudian multidimensi, jadi ngomongnya kan bisa kemana-mana ya. Kalau informal communication bisa dari personnya, kontennya, kemudian sistemnya, semua diomongin gitu ya. Kemudian bergeraknya cepat, tapi boleh jadi distorsinya tuh sangat besar gitu. Peluang distorsi dari informal communication itu sangat besar, dan ini nggak sehat kalau misalnya informal communication lebih kuat daripada formal communication. Maka ini hal-hal yang harus diwaspadai. Kenapa ya formal communication-nya nggak cukup kuat? Di departemen mana ya yang informalnya terlalu kuat gitu. Nah itu jadi kita bisa tahu nih strateginya kemana, kemudian juga titik-titik mana yang rawan yang harus disasar duluan. Ini juga menggunakan teknologi ONA tadi ya. Dan ini adalah top team development, new hire integration juga bisa dilakukan. Jadi kita bisa tahu peran-peran anak-anak yang 0 sampai 2 tahun kerja, kemudian 2 sampai 5 tahun kerja, 5 sampai 10 tahun dan 10 tahun kerja, gimana nih interaksinya? Ada seniority apa enggak? Kayak gitu-gitu. Blend in apa enggak sih teman-teman semua nih? Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian, nah ini post merger acquisition. Ini ada 2 perusahaan, yang ungu sama yang hijau. Gimana nih interaksi mereka? Oh, ternyata masih masing-masing banget. Sesudah 5 tahun merger, mereka masih gue lo. Nah, itu kan nggak sehat tuh ya di dalamnya. Waktu saya dulu di sana, nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Dan masih ngedumelin, ini dasar nih orang PT apa gitu kan. Biasanya gitu, PTA sama PTB, dasar lu PTA pelit sih, lu dasar PTB nggak disiplin sih. Nah, jadi nggak enak gitu komunikasi di dalam organisasinya. Jadi ada api dalam sekam. Nah, ini yang kalau tidak teridentifikasi dengan cepat, tidak diatasi dengan cepat, akan sangat berbahaya gitu.
Ini kalau teman-teman yang punya agenda untuk gender diversity, kemudian kita juga bisa lihat kolaborasi, top team effectiveness, organizational hierarchy-nya seperti apa, dan fostering cooperation. Gimana kita bisa bikin teman-teman kita collaborate lebih kuat lagi gitu ya. Ini adalah contoh untuk tadi ya, data driven decision making di HR, khususnya melakukan identifikasi terhadap organisasi kita gitu. Nah, hal yang sifatnya strategik yang lain adalah ini reward optimization. Ini another teknologi juga yang digunakan gitu ya. Kita menggunakan tools statistik di sini. Kalau teman-teman berminat, ini originally saya yang bikin. Jadi toolsnya ada di saya gitu. Boleh kontak saya melalui DM. Jadi kalau misalnya kita bicara reward strategy, seringkali kalau teman-teman orang remunerasi di sini ya, saya 14 tahun di remunerasi soalnya. Kita cuma bicara mengenai market data beli naik berapa persen tahun ini, 10%. Ya udah, kita semua naik 10%. Bicara reward strategi itu selalu hanya di level itu aja. Kemudian kita ternyata P25 market nih, kita di bawah 25% market. Ya udah, kita harus naik ke P50 market. Nah, ini saya menggabungkan antara design thinking dan juga statistik. Di sini kita mencoba menggabungkan bahwa sebenarnya aspirasi teman-teman tuh kayak gimana sih. Jadi ternyata dari hasil riset kepada sebuah company, waktu itu isinya lumayan ya, ribuan orang, jadi kebayang budget of compensation-nya miliaran gitu ya dalam setahun. Ternyata yang diapresiasi itu hanya 78%. Ada 22% yang nggak diapresiasi. Jadi katakanlah budget total reward budgetnya 10 miliar, ada 2,2 miliar yang nggak diapresiasi sama karyawan. Karyawan nggak, jadi kayak buang duit percuma gitu kan, dikasihin 2,2 miliar tapi karyawan juga nggak happy gitu. Buat apa? Ya kan? Nah, kita kan perlu tahu mana yang dia suka, mana yang karyawan memang suka, mana karyawan yang nggak suka, dan kita kita harus relocate gitu. Jadi alih-alih cuman sekedar yaudah naikin gaji gitu ya. Kita tahu nih kita punya kelebihan 2,2 miliar yang nggak diapresiasi sama karyawan. Yuk kita taruh ke komponen-komponen yang lebih diapresiasi karyawan. Jadi everybody happy. Company nggak keluar biaya tambahan yang terlalu banyak. Karyawan juga happy karena dia dikasih apa yang dia butuh. Selama ini kita sebagai HR kan berasumsi bahwa kayaknya karyawan butuh ini deh, kayaknya karyawan butuh corporate gathering, kayaknya karyawan butuh family gathering, padahal belum tentu. Kayaknya karyawan butuh ruang meeting pakai beanbag, biar kayak millennials di Google misalnya. Ternyata bukan itu misalnya yang mereka cari. Kita berasumsi, kita nggak pernah benar-benar turun ke bawah untuk nanya. Makanya saya menggabungkan tools design thinking dengan statistik gitu. Ini kurang lebih yang ada di ranah strategi ya. Jadi di ranah strategi, HR sebagai pengambil keputusan, sebagai strategic partner dari top management akan berbicara mengenai data driven decision making gitu. Jadi bukan lagi kayaknya, sepertinya, atau paling mentok tuh benchmarking. Orang lain ngerjain apa, kita juga ngerjain. Nah, itu yang saya kritisi sangat kuat ya, karena bicara mengenai organisasi itu kita nggak bisa benchmarking. Kita punya identitas sendiri. Misalnya ya, orang Minang sama orang Sunda, saya pengen budaya Minang saya orang Minang kayak gini budayanya, orang Sunda gini budayanya. Yang nggak bisa dibandingin, itu different things saja gitu loh itu. Dua-duanya punya keunggulan dan dua-duanya bisa jadi superior, dua-duanya bisa jadi hebat gitu kan. Nggak harus untuk mengadaptasi gitu, enggak gitu. Jadi be true to yourself. Nah, itu adalah dari sisi strategi ya. Nah, tantangan dalam kondisi pandemi seperti apa? Saat ini perubahan selama pandemi, pertama, tempat dan suasana kerjanya ya. Sekarang kita remote working. Kemudian aktivitasnya juga biasanya kita bisa lihat teman-teman kita kerja, anak buah kita kerja, sekarang enggak. Waktu kerja sekarang dengan kondisi WFH ini udah enggak keruan deh. Nggak jelas kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu keluarga gitu ya. Jadi udah batasannya nggak jelas. Nah, ini produktivitas juga tidak ada perbedaan yang jelas. Kemudian durasi di depan layar yang sangat panjang. Nah, ini cukup berbahaya karena bisa menimbulkan burnout. Lantas dalam kondisi pandemi ini apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, ini beberapa datanya. Selama pandemi fenomena Zoom fatigue itu meningkat.
Saya juga merasakannya. Saya yakin teman-teman di sini juga merasakannya. Udah enak banget kayaknya lihat Zoom. Oh my God, Zoom lagi. Yang namanya meeting kantor Zoom, arisan ibu-ibu Zoom, silaturahmi keluarga Zoom, kawinan ponakan Zoom, terus reuni sekolah Zoom, pengajian Zoom, semua di Zoomin kan. Udah bener-bener capek gitu ya sama Zoom ini. Kadang udah jadi gitu rasanya tuh kayak gitu. Jadi memang kita mesti memanage hal ini. Nah, bagaimana menciptakannya agar produktivitas saat WFH ini tetap terjaga? Jadi ada beberapa life hacks-nya. Jadi kita menciptakan work-life balance. Nah, tantangan produktivitas itu adanya gangguan, distraction, kelelahan, burnout, dan overwhelm. Jadi kayak enak gitu ya, udah banyak banget, udah kewalahan gitu ya, udah rasa-rasa pengen muntah. Ini tuh muter terus gitu loh. Begitu ada distraction ini bikin kita burnout ini jadi bikin overwhelm, kita overwhelm bikin kita distract, terus aja gini. Pernah nggak teman-teman? Saya pernah banget nih ngerasain habis lebaran kemarin. Begitu masuk PPKM yang kedua yang ketat banget gitu ya. Itu benar-benar udah gitu rasanya, udah segini, udah pengen muntah, pengen liburan tapi nggak tahu mau liburan kemana, pengen marah nggak tahu sama siapa. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita manage, tapi pekerjaan harus jalan terus gitu kan. Saatnya untuk berkontemplasi, menenangkan diri sejenak, yuk libur sebentar, kayak gitu-gitulah. Nah, ini tantangan produktivitas harus dijawab dengan konsep produktivitas. Jadi kalau kita mengalami gangguan, maka kita harus manage fokus kita. Kalau kita kelelahan, kita manage energi kita. Kalau kita merasa overwhelmed, kita manage prioritas kita. Nah, di sini masing-masing menarik nih, teman-teman. Ada tools yang bisa dipakai oleh mahasiswa, oleh karyawan, oleh individu, oleh company, oleh tim. Itu ada tools sederhana yang bisa dipakai, teknologi driven juga semuanya ya. Contohnya ketika kita bicara mengenai manajemen prioritas, sebenarnya konsepnya tetap sama ya, kita punya to-do list, punya law of Pareto 20-80, mana yang penting kita selesaikan dulu, yang 80% akan menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian 4D nih, mana yang kita doing sendiri, delay, delegate, mana yang harus di-delete. Nah, kayak gitu-gitu. Ini konsep manajemen sederhananya. Toolsnya adalah kita bisa pakai Trello. Nah, ini teman-teman mungkin di sini ada yang udah familiar sama Trello? Ini cukup membantu. Saya pakai Trello. Kalau lihat di depan saya nih, kan kaca jendela gede ya. Saya dulu tuh pakai Trello, ini kan digital Kanban board. Jadi saya biasa pakai physical Kanban board. Jadi pakai post-it gitu ya, to do, doing, dan gitu ya. Saya pakai tuh. Cuman ketika ada Trello, lumayan tuh connect dari handphone, laptop, iPad, semuanya connect. Jadi nggak harus physical lagi. Kalau dulu tuh saya melakukannya fisikal banget gitu. Nah, ini menarik karena bisa kolaborasi sama-sama, tampilannya juga menarik, bisa diakses oleh siapa aja gitu ya. Silakan teman-teman, kalau yang udah pakai Trello pasti senang. Kalau yang belum pakai Trello, cek aja ke website-nya karena ini free, ada yang berbayar, ada yang free. Ini saya bukan salesnya Trello ya, saya cuma cerita aja. Oke, nah ini juga yang sejenis Trello, ada Asana, ada Jira, ada juga Slack, ada Monday gitu. Silakan teman-teman cek aja, ada banyak sekali tools yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih fokus gitu ya. Lebih mengatur prioritas. Kemudian manajemen fokus itu kita bisa pakai teknik. Ini tekniknya adalah teknik Pomodoro. Pomodoro itu apa? Kita membaca atau kita belajar selama 25 menit, kemudian kita ada break selama 10 menit. Kemudian nanti kita baru mulai lagi. Jadi nggak digeber. Makanya saya udah hampir setengah tahun inilah ya, saya menolak semua training yang minta saya ngajar full day, pagi sampai sore gitu ya. Itu terakhir saya melakukan ya, saya teler, peserta teler. Jadi nggak ada edit value-nya deh buat semua. Jadi saya bilang kita manage fokus dari peserta, kita manage fokus dari saya juga sebagai pembicara. Kita tahu bahwa kondisinya kayak gini tidak dalam kondisi ideal ya. Jadi kalau trainingnya 1 hari, saya akan pecah jadi 2 kali setengah hari kayak gitu, karena itu lebih manageable dan energi orang juga jadi lebih termaintain gitu ya, fokusnya juga termaintain. Nah, ini juga ada toolsnya Pomodoro Tracker. Jadi teman-teman bisa pakai. Anak saya kalau mau ulangan tuh pakai ini nih. Jadi misalnya kita kan kalau mau ulangan umum tuh siap-siap belajar dulu seminggu atau 2 minggu sebelumnya.
Kan stres ya kalau anak disuruh kerjain soal gitu terus-terusan. Nah, dia tuh pakai teknik Pomodoro ini. Jadi teman-teman tadi masih ada yang masih mahasiswa kan ya, teman-teman kalau mau ujian atau lagi bikin tesis, tugas akhir, skripsi gitu, boleh loh dicoba biar nggak kebun-ubun gitu stresnya tuh. Gitu. Jadi silakan cek di Pomodoro Tracker. Kemudian berikutnya tips manajemen energi hati kalau kata AA Gim gitu ya. Gimana caranya kita manage itu, energi mental dan pikiran, kita bikin ritual-ritual yang menarik. Kemudian energi fisik. Nah, ini penting banget. Ini challenge banget gitu ya. Ketika bicara bekerja, HR, teknologi, kemudian kondisi psikologis dan mental itu udah bukan sesuatu yang bisa kita pisah-pisahin lagi. Karena kita manusia ya terdampak aja gitu sama semuanya. Makanya intervensinya juga harus dari semua hal. Nggak cukup dengan download aplikasi kemudian selesai, enggak. Ada hal-hal yang sifatnya psychologically mesti kita beresin, ada hal-hal physically mesti kita beresin, dan seterusnya. Ini contohnya adalah gimana untuk boosting employee moods gitu ya. Kita main games online, pakai Kahoot, pakai Icebreaker Range, pakai Pico Park, Fall Guys. Kalau teman-teman yang muda-muda pasti update lah ya di sini. Saya rasa kalau belum update silahkan di browsing aja. Ini adalah sejumlah games-games online yang jadi kayak Zoom-nya tuh nggak stress meeting doang gitu loh, nggak cuman gitu-gitu doang, tapi oh iya ada keseruan juga yang bisa didapat gitu. Jadi biar happy lagi. Kemudian ini ada aplikasi untuk memanage cahaya layar laptop kita. Jadi kalau udah sore dia tambah redup. Jadi kayak ngingetin bahwa this is time to stop loh gitu. Ini waktunya teman-teman untuk berhenti melihat layar kayak gitu. Nah, kemudian beberapa tools atau platform yang bisa improve employee engagement, employee productivity itu ada Gather Town. Ada yang pernah pakai Gather Town? Ini lucu gitu ya. Jadi kayak Zoom tapi kayak games gitu loh. Terus ada Kumo Space juga. Cobain aja. Jadi di sini teman-teman dari Veteranco juga suka pada nyobain tuh ya kayak main game saja tapi sebenarnya Zoom meeting kayak gitu. Kemudian untuk kolaborasi, main-main dengan Post-it segala macam pakai Miro kita biasanya, terus bikin mind map sama-sama pakai Google, Cardboard, Xmind dan seterusnya. Nah, ini beberapa aspek lain ada sudah berkembang banyak sekali employee recognition dan rewards. Jadi antar teman kita bisa ngasih rewards-nya bisa ditranslate jadi OVO mungkin, bisa jadi GoPay kali, atau bisa jadi voucher MAP misalnya yang lain-lain ya. Saya jadi iklan kemana-mana nih. Harusnya mereka jadi sponsor juga tuh. Terus ada juga software employee engagement gitu ya. Ini kan sudah cukup common ya. Kita ingin mendengar suara teman-teman karyawan dari setiap saat, dan udah lagi nggak setahun sekali ya, tapi sekarang udah pulse survey, bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa lebih cepat lagi bahkan gitu. Nah ini saya izin untuk sharing video sebentar, saya klik dulu ininya. Nah ini sih buat closing aja, buat lucu-lucuan aja. Oke, silakan. Akhirnya kepake lagi. Ayo pakai motor aja ya. Ayo. Ih, telat lu. Gak semangat kuliah lu. Jadi begitulah diagram Venn. Bagaimana menurut kamu Bintang? Mohon Pak. Gak kedengeran Pak, sinyal saya terus. Ngapain sih kamu? Hah? Kenapa sih lu? Aku lupa make up. Terus kenapa? Udah gak bisa off kamera. Jawabannya 5. Kamu ngapain maju ke depan? Hah? Lu tunggu, sebenarnya gue males masuk kelas ini, dosennya nyebelin banget.
Maksud kamu apa? Keluar kamu. Mampus, tadi lupa di mute. Nggak bisa ini. Baik, itu dia teman-teman video terakhir untuk closing dari saya. Jadi itu cuma anekdotal aja ya. Bintang Emon yang balik lagi ke kuliah. Kalau kita mungkin nanti balik lagi ke pekerjaan, jangan sampai bapak-bapak pada pakai sarung ya ke kantor gitu. Akibat kelamaan. Mangga, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Nina selaku moderator dan MC. Terima kasih Bu Ali, materinya sungguh sangat menarik ya, dan benar-benar relate dengan dunia HR, apalagi ilmu HR-nya itu sangat mendalam, mulai dari tantangan dalam kondisi pandemi yang begitu kompleks, membawa banyak perubahan kepada kita semua ya, sampai ada istilahnya sekarang Zoom fatigue, yang apa-apa Zoom. Terus juga kita semua di sini kayak baru tahu gitu, oh ternyata tools-tools strategi di manajemen HR itu banyak sekali. Dan salah satunya ada use case yang communication, perihal informal communication kalau lebih kuat dari formal communication itu tidak sehat untuk manajemen. Betul ya Bu ya? Ya, betul sekali. Sering kali sih sebenarnya, apalagi di perusahaan startup mungkin ya, informal communication tuh kadang mendominasi gitu. Nah, kita juga baru tahu di sini, oh ternyata itu juga kurang baik. Terus tips manajemen fokus, manajemen prioritas yang seringkali bukan HR aja tapi staff juga, kami di sini semua suka confuse, stuck gitu, nentuin prioritas kerja itu gimana sih. Ternyata banyak banget pilihan aplikasi dan tools. Walin lebih tahu banget ya dari kita. Kurang jauh mainnya. Sampai ternyata ada aplikasi-aplikasi untuk nge-boost employee mood dan team building. Dan videonya yang bintang Emon juga cukup menghibur ya. Itu anekdot dari movement dari dunia per-online ke offline gitu ya. Benar, kayaknya saya nggak tahu nih kalau teman-teman di sini siapa yang mau kembali offline seperti sebelum pandemi, atau mau offline, mau online aja kayak sekarang, atau mau hybrid. Ayo, banyakan mana? Boleh dijawab di kolom ini ya, chat. Tuh, pada mau hybrid, offline. Hybrid. Masih ada nggak yang mau full offline lagi? Cie, Mas Rian kangen ketemu doi. Doinya diajak online aja, Mas. Makanya segera disahkan jadi serumah, Mas, gitu loh. Nah. Jadi online-nya bareng. Iya, benar. Nah, sekarang teman-teman semua kita udah buka ini ya, sesi Q&A dan pertanyaan sudah lumayan banyak. Ada 5 nih Bu, dari Mbak Vasiliana. Bagaimana memanage karyawan selama WFH? Boleh Bu langsung dijawab aja ya. Baik, memanage karyawan selama WFH. Teman-teman, ini saya ngobrol sama sejumlah leaders ya. Ada beberapa HR director bahkan yang saya temui gitu ya. Menarik banget bahwa beliau-beliau itu bilang gini, this is not the time to talk about productivity. This is the time to empathy. Jadi ini bukan saatnya lagi untuk ngomong boosting productivity gitu ya, tapi justru kita harus membangkitkan empati. Karena banyak dari teman-teman kita juga yang mungkin bukan dia yang terkena COVID, tapi dia harus merawat saudaranya, pasangannya, orang tuanya, anaknya mungkin yang terkena COVID gitu ya, saudara sekitarnya. Ini suasana yang nggak mudah gitu ya. Pun teman-teman kita semua sehat gitu ya, tapi stres yang kita derita itu juga cukup berdampak ya. Ada yang stres karena terdampak secara ekonomi, secara signifikan, kayak teman saya, ibunya usaha catering, ya udah bangkrut aja gitu. Itu kan nggak mudah ya untuk mereka juga menerima kenyataan tersebut. Jadi memang we're in this together gitu ya. Managing karyawan selama WFH yang pertama adalah empathy. Itu yang penting pertama. Yang kedua adalah bicara mengenai productivity. Bagaimanapun profit company bicara mengenai bisnis itu bicara mengenai profit ya, dan productivity pasti harus tetap diukur gitu. Tapi ini adalah saatnya shifting. Kalau saya ngomongnya agile leadership itu ya, shifting paradigma kita tentang bagaimana teman-teman bekerja. Kita harus memberikan trust
kepada teman-teman kita yang bekerja. Jadi saya melihat tantangan terbesar itu untuk WFH adalah untuk company yang culture-nya adalah dia agak ada trust issues gitu ya. Dia cuman percaya anak buahnya kerja kalau kelihatan kerja sama dia. Kalau nggak kelihatan, ini jangan-jangan nggak kerja nih, diteleponin, dicekin kayak gitu-gitu. Jangan-jangan dia lagi sambil ngapain nih. Ini bukan kondisi ideal loh. Jadi sekarang bergeraknya bukan lagi ke activity base, bukan lagi ngecekin bahwa Mbak Nina kerja nggak sih? Nah, lu kerja nggak? Lu kerja, bukan lagi kayak gitu. Coba online open cam gitu, bukan lagi gitu. Tapi bicaranya mengenai outcome. Oke, outcome apa yang pengen dihasilkan dari Mbak Nina? Output apa yang pengen dihasilkan dari Mbak Vesliana? Kita komit dengan outcome tersebut, output tersebut gitu ya. Nah, kemudian sepanjang teman-teman bisa deliver dengan caranya ya nggak apa-apa. Teman-teman tahu nggak, selama WFH, during the pandemic ini, this is the time for introvert loh. Jadi kalau yang dulu kan kalau di kantor ya, yang kelihatannya shining itu adalah orang-orang extrovert yang kalau meeting banyak ngomong gitu. Tapi dengan adanya WFH, kita semua di rumah, itu teman-teman introvert itu dia berada di zona nyamannya dia, maksudnya di tempat dia yang nyaman untuk menjadi yang terbaik, dan mereka tuh banyak yang outperform. Sementara saya kan termasuk yang ambivert lah ya, ada sisi ekstrovert, ada sisi introvertnya gitu. Sementara kalau kita yang ekstrovert tuh rasanya kayak tersiksa banget gitu, gitu. Tapi kalau teman-teman yang introvert sih, enggak kok, nyaman kok, enak kok gitu. Itu ya. Jadi ada kita sebagai HR juga perlu membuka mata loh. This is teman-teman kita yang introvert tuh biasanya lebih shining nih saat ini. Tapi mungkin teman-teman yang extrovert menderitanya lumayan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bicara mengenai baru masuk ke teknologi. Tadi ya udah jelaskan beberapa teknologi yang bisa membantu kolaborasi di antara teman-teman semua. Gitu sih kalau managing karyawan selama WFH. Jangan lupa bahwa kondisi saat ini tuh semua orang sebenarnya lagi dikembalikan ke dalam peran dia sebagai manusia yang utuh ya. Kalau dulu, zaman kita ngantor offline, ketika kamu di kantor, kamu adalah karyawan. Just udah. Padahal peran kita, peran saya, peran Mbak Nina, peran Vesliana, peran Mas Imam gitu kan, kita menjalankan peran sebagai karyawan, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua gitu ya. Itu peran yang menyatu kan sama diri kita. Tapi ketika dulu kita ngantor itu dipotong gitu. Jam 8 sampai jam 5 kamu hanya menjalankan peran sebagai employee. Udah, mau anak lu sakit ya lu suruh aja pembantu lu bawa dulu kemana. Atau kenapa sih nggak sama istrimu aja? Ini ada tugas loh jam 8 sampai jam 5. Nah sekarang mau nggak mau peran itu dikembalikan lagi ke kita. Selama 24 jam kita ngejalanin peran itu secara utuh gitu ya. Nah teman-teman perlu memahami itu. Artinya bahwa oh iya dia ada anaknya yang juga SFH, school from home gitu ya. Dia juga menjalankan sekarang untuk punya pembantu itu luxury, bukan karena orang nggak mampu menggaji, tapi karena untuk pembantu bolak-balik terus dicolok-colok hidungnya, aduh itu udah repot banget ya. Jadi banyak dari rekan-rekan saya juga yang udah kita udah nggak pakai driver, udah nggak pakai pembantu lagi. Jadinya si ibu dan ayah secara bersama-sama menjalankan peran rumah tangga juga gitu. Ayah tolong gantiin gas dong tengah-tengah meeting gitu ya. Nah itu kan kita harus ada empati, harus saling memahami di antara karyawan. Jadi bicara mengenai productivity di dalam situasi saat ini bukan semata-mata mengenai waktu. Lu jam 8 sampai jam 5 pokoknya ngantor kayak biasa gitu. Memang ada kewajiban, tapi kita punya understanding each other ya. Di level tim itu harusnya dibicarakan. Misalnya gini, saya mau daily meetingnya jam 9 ya, karena sampai dengan jam setengah 9 saya masih nyiapin anak-anak saya, kayak gitu. Itu sepakati aja, komunikasinya harus diperbanyak, kayak gitu. Itu sih, jadi teknologi itu only small part ya, banyak kan lebih ke kemanusiaan ya, kalau saat ini saya melihatnya gitu. Iya, terima kasih Bu Alin. Jadi jawabannya itu lebih ke empati ya untuk menentukan dan memanage karyawan selama WFH gitu. Jadi productivity mungkin dikesampingkan, tapi kalau misalnya masalah tadi kan ada teknologi yang untuk membantu kolaborasi, kami di sini selaku dari aplikasi HR Door juga memprovide itu ya Mbak Vesliana. Jadi kalau misalnya masalah untuk nge-track waktu gitu kehadiran,
bisa banget kami provide gitu dari absen di mana saja, terus juga pekerjaan. Tadi kan dibahas juga sama Bu Ali nih, misalkan kerjaan lo beres nggak nih sekarang gitu, atau misalnya jam berapa bisa beres. Nah, lewat aplikasi DOOR ini bisa banget gitu untuk karyawan input evidence pekerjaannya. Nanti bisa dilihat di kepoin ya website dari doorhrm.com. Nah, ini next ada lagi pertanyaannya banyak nih, Bu. Dari Lumayan. Mas Rizal. Mas, Mas Rizal, bagaimana intervensi kita jika ada toxic communication pada karyawan baru? Wah, ini menarik. Pertama adalah how you define toxic. Kadang-kadang itu sangat subjektif ya. Apa sih yang dimaksud dengan toxic gitu ya? Kemudian pada karyawan barunya nih satu orang atau satu batch empty gitu, itu kan different ya. Ini mau nggak mau memang teman-teman mesti turun ke mereka untuk bertanya dan mengklarifikasi sebenarnya. Kebanyakan kita saat ini tuh toxic itu jadi buzzwords ya, jadi kata-kata yang mudah sekali diungkapkan, padahal nggak begitu sih. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata toxic, karena toxic parents, toxic relationship, toxic friends, toxic whatever toxic lah ya, segala sesuatu yang nggak kita suka kita bilang toxic, padahal belum tentu. Bisa jadi ini adalah feedback sebenarnya kan. Jadi coba ditanya lagi aspirasi teman-teman nih gimana nih, terutama di karyawan baru, why? Apa yang membuat dia nggak nyaman, apa yang membuat dia bicara seperti itu, yang tadi di labelin toxic tuh yang mana gitu, to be precise itu yang mana, karena seringkali kita melakukan generalisasi gitu, dia mah toxic gitu, toksiknya persisnya yang mana, masa iya sih 24 jam sehari dia toxic terus, mati keracunan dong nanti ya kalau dia menjadi toxic terus. Nah jadi to be precise yang mana, dia suka membentak, misalnya dia suka membentak OB, nyuruh-nyuruh beli makan, itu bisa karena nada suaranya mungkin, atau misalnya dia suka gossiping gitu, dia menggosipkan siapa apa, jadi boleh digali. Atau dia complaining, dia komplain tentang aduh nih laptopnya lelet banget, aduh nih internet di sini payah banget, aduh kerjaan gini kerjaan gitu. Nah itu kan perlu diklarifikasi, karena barangkali dia memang tools yang kita berikan tidak memadai untuk dia perform well, jadi dianya juga kesel gitu. Atau dulu ketika di hire dia dijanjiinnya bukan itu, kan itu perlu komunikasi ya. Nah, jadi please be very careful dengan label toxic. Tolong diklarifikasi which part yang toxic, itu datang ajak ngobrol gitu sih. Kalau misalnya nggak bisa ditoleransi, pertanyaan saya adalah ini karyawan baru loh, rekrutmennya kok bisa begitu? Iya kan? Berarti salah rekrut dong. Nah, boleh cek lagi rekrutmen kriterianya apa. Jangan-jangan kita salah kriteria. Jadi yang di hire ya orang yang nggak benar kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ini next lagi ya Q&A-nya. Mangga. Ada dari Mas Rian ini yang tadi Mas Imam dulu nih. Mas Imam. Offline ya karena kangen doi. Mas Imam dulu atau Mas Rian? Ya. Mas boleh. Oke. Mas Imam. Boleh Mas Imam dulu. Gimana ya? Tentang gaji. Gimana ya struktur gaji yang ideal? Oke, teman-teman, ada 4 hal utama yang menentukan remunerasi ya. Yang pertama adalah job size. Berapa besar size jabatan tersebut. Itu kita lakukan dengan sesi job evaluation. Kita tahu size-nya, dia ada di grade 17, ini 15. Nah, nanti beda-beda harganya. Yang kedua adalah kompetensi dari individunya sendiri. Jadi dianya sendiri seperti apa. Yang ketiga adalah kita terikat pada regulasi. Ada nggak regulasi-regulasi yang perlu dipenuhi? Dan yang keempat yang paling penting adalah kemampuan perusahaan. Misalnya gini, kepala gudang yang satu gudangnya Unilever, yang satu gudangnya ada mungkin pabrik rokok kecil di Kudus misalnya kayak gitu. Itu kan berbeda ya. Jadi nggak bisa menentukan remunerasi title to title tuh nggak bisa. Antara account manager BPR sama account manajernya Citibank itu jelas jauh berbeda. Nah itu, jadi bikin struktur gaji yang ideal, pertama kita harus melakukan satu job analysis, kita analisa jabatannya, kemudian kita lakukan job evaluation, kita bobot jabatannya, habis gitu nanti kita membeli market data survey, kemudian kita plotting ke market data, kayak gini loh, berantakan apa enggak? Jangan-jangan grade 15 ada yang satu gajinya 5 juta, yang satu gajinya 50 juta. Itu udah berantakan banget tuh ya. Itu yang harus dirapi-rapiin kayak gitu. Jadi itu memang perlu yang namanya pertama internal analisis di dalam organisasi, yang kedua adalah external competitiveness analysis.
gitu. Oh. Rada panjang Mas, nanti ada training 2 hari boleh. Karena ini udah bicaranya reward strategi secara komprehensif ya. Gitu. Iya. Baik kalau udah ngomongin gaji ya, lumayan Iya, kompleks. betul. Kita mah dapur. Boleh Mas nanti ke Better & Co aja dihubungin. Mangga. Nah, ini sesi Q&A-nya dibatas ya Bu, dan teman-teman gitu. semuanya Mangga. jadi cuma 3 yang teks. Jadi kalau masih ada nih dari Mas Rian, Mas Imam juga masih ada pertanyaan, Mas Selendra, Mas Fahim, boleh nanti raise hand. Sekarang kita buka sesi ya, sesi pertanyaan yang raise hand. Nah, silakan kepada para peserta yang mau nanya atau pertanyaannya belum kejawab nih, boleh di sesi raise hand. Silakan raise hand. Nah, ada Mas Yusuf tadi ya? Ya. Mas Soleh dari tadi saya pertama kali ngomong udah raise hand loh. Mas Soleh ada apa Mas? Saya nggak ada salah kan sama dirimu Mas? Mas, kalau raise hand-nya dari awal acara itu nggak berlaku. Oh nggak berlaku ya? Baik. Mangga. Mas Yusuf dulu, boleh ya? Silakan Mas Yusuf. Di unmute dulu mikrofonnya. Nanti setelah Mas Yusuf ada Mas Rian bergilir ya Mas. Ya. Silakan Mas, jangan malu-malu. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Yusuf. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ini tadi saya udah nulis di chat ya, cuman paling bawah ya. Simple sih Bu. Saya pengen bertanya nih, bagaimana menurut pengalaman Ibu membangun kultur yang kreatif seperti itu ya. Dan biasanya dari pengalaman itu Ibu memulai dari mana dulu nih Bu? Seperti itu. Itu aja sih, simple sih Bu. Baik. Oke, thank you Bu. Sama-sama. Boleh tahu Mas Yusuf dari company apa Mas? Saya dari CPS Soft Bu, Accurate Accounting Software Bu. I see. Oke. Sip. Baik, bicara mengenai membangun culture ya, membangun culture yang kreatif khususnya. Pertama, yang namanya kreativitas itu akan muncul kalau kita dikasih ruang untuk kreatif. Nah, kalau misalnya ruang untuk kreatif itu kira-kira menurut teman-teman harus sebuah ruangan yang aman untuk berbuat salah atau enggak? Kalau salah dihukum, salah potong gaji, salah KPI nggak achieve, kira-kira orang terpicu nggak untuk jadi kreatif? Oh, enggak ya. Jadi kreatif itu adalah hasil akhir, outcome ya. Culture yang harus dibangun sebenarnya adalah culture yang kita memberikan freedom, kebebasan dan juga room for mistake. Jadi memberikan ruang untuk salah. Namun seringkali kita keliru menafsirkannya dengan oh ya udah kasih room for mistake dong, boleh dong kita bikin salah di sini. Bos jangan marah dong, kalau nanti bos marah saya nggak bisa kreatif. Nah dibalikin tuh biasanya kayak gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson. Kenapa? Karena creativity itu bukan seperti kita ngelemparin 1 galon cat ke kanvas kemudian kita berharap jadi karya yang mahal, enggak kan? Bahkan pelukis Picasso, siapa Da Vinci, kemudian masih banyak lagi, itu kan mereka punya ilmunya ya. Jadi creativity, innovation doesn't tolerate incompetency. Pastikan orang-orang itu punya kompetensi yang sangat tinggi. Makanya dikasih room for mistake. Kenapa? Karena mistake-nya bukan karena mistake kebodohan dia, tapi karena mistake dari percobaan, seperti halnya mistake-nya Alva Edison. Alva Edison kan nggak ujuk-ujuk bikin bola lampu, sementara dia nggak ngerti listrik, bukan begitu kan? Tapi dia punya 1000 kali percobaan yang membuktikan bahwa cara ini salah, dan dia tahu kenapa dia salah. Nah itu, jadi creativity, innovation itu doesn't tolerate itu tadi inkompetensi. Jadi konsekuensinya adalah untuk perusahaan maka dia harus membangun culture tadi yang ngasih room for mistake, kemudian punya freedom, tapi at the same time juga harus memastikan bahwa orang-orangnya highly capable. Gitu. Dengan cara apa? Rekrutmennya di awal juga dia mencari orang yang
qualified gitu ya, yang capable, kemudian di dalamnya juga development-nya harus sangat baik gitu. Jangan sampai orang-orang pinter tapi nggak di-develop, akhirnya nggak capable kan. Udah ketinggalan zaman gitu ilmunya. Kurang lebih seperti itu. Mulainya dari mana? Mulainya tentu dari diagnostik ya. Pertama, selalu saya memulai sebuah pekerjaan selalu dari diagnostik untuk understanding current state gitu ya. Di kita diagnosa culture sekarang tuh emang kenapa? Aspirasinya bergerak ke arah mana? Why? Jadi pertanyaannya kenapa ini nggak bekerja? Apa yang diharapkan? Kita align-kan dengan strateginya. Baru nanti kita bicara mengenai culture design. Di dalam culture design itu ada banyak yang mempengaruhi culture. Ada 3 hal besar, satu social aspek, kedua adalah physical aspek, yang ketiga adalah work aspek. Nah, ketiga aspek ini akan berbaur menjadi banyak hal. Nanti teman-teman akan melihat apa yang di reward dan apa yang di punish di organisasi tersebut. Itu adalah part of culture. Artifaknya seperti apa, ritual yang berlaku seperti apa, meeting tuh di sana harus kayak gimana sih? Mungkin teman-teman tahu kalau di Amazon ada 2 pizzas meeting gitu ya. Kalau di mana lagi ada meeting, silent meeting kayak gitu-gitu. Jadi ada macam-macam, decision makingnya harus kayak gimana. Jadi building culture is another subject ya, seperti hari reward tadi ya, itu satu subjek sendiri gitu. Gitu sih. Iya. Pertanyaannya sungguh menarik ya dari Mas Yusuf ini. Betul. Bagaimana membangun culture kreatif. Jadi emang kita harus membuka ruang trial and error gitu mungkin ya Bu ya. Betul. Buat para karyawan, tapi in the meantime juga harus karyawannya qualified dan capable gitu. Bukan berarti benar-benar error gitu. Iya, jangan asal-asalan gitu. Iya. Oke, iya Terima sama-sama kasih, ya Ibu Mas ya. Yusuf. Ini Terima kasih. lanjutnya Bu, Sama-sama. ada dari sama-sama Mas Yusuf. Ini next ada dari Mas Rian. Silahkan Angga, Mas Rian. Mas di-unmute. Baik, halo, assalamualaikum Mbak Alin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, ini materinya daging semua. Dagingnya tuh Asik. daging Wagyu A5 ya. Tomahawk dong. Saya izin bertanya Bu, ya perkenalkan saya Rian dari PT Nuron. Kebetulan alhamdulillah di perusahaan kita akhir-akhir ini rekrutasi itu cukup banyak nih ordernya untuk melakukan rekrutasi. Cuman dari sisi HR, saya ada kegalauan nih Bu, karena mungkin kita proses rekrutasinya itu full secara online, dari mulai tahap awal sampai tahap akhir, dan itu tidak ada sama sekali touching secara langsung ya. Nah, itu jadi khawatir beberapa bulan kemudian apakah qualified atau tidak, karena mungkin saya tidak bersentuhan secara mendalam ya. Kalau misalkan secara langsung enak kan ya Bu ya? Nanya gimana sifatnya, terus ada beberapa indikator untuk dites juga kayak gimana. Nah, kalau misalkan secara online, ini kok saya jadi was-was setelahnya 3 bulan saya evaluasi, walaupun alhamdulillah ya sekarang baik-baik saja sih, mudah-mudahan ke depannya juga baik. Nah, mungkin ada tips Bu dari Mbak Alin, barangkali proses rekrutasinya yang bisa mencakup lebih dalam ya kepribadian seorang itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau rekrutmen online sama, saya juga selama 2 tahun ini jadinya online semua. Jadi kebanyakan karyawan baru saya bahkan belum ketemu muka ya, tapi tiap hari ada daily stand up lah ya kita. Jadi ngobrolnya di daily stand up, di Zoom juga gitu. Jadi nasib kita sama Mas. Nah, bicara mengenai kegalauan Mas Rian tadi, itu adalah kegalauan yang wajar gitu ya. Nah, tinggal pertama, galaunya apa? Nah, ini yang harus diidentifikasi. Seringkali dari kita itu tidak menurunkan kegelisahan kita menjadi hal yang lebih spesifik. Mas Rian takut apa? Satu, takut nggak achieve, takut nggak perform, takut nggak cocok sama teman yang lain, takut dia double job, moonlighting, takut dia berkhianat mengambil data perusahaan, apa? Di list saja, di list. Kemudian kita kan speak by data ya. Nah, reconfirm sama atasan langsungnya. Gimana performance-nya? Oke, dia masih oke. Misalnya skala 1 sampai 5 di berapa? Skala sekian sampai sekian di berapa? Minta juga dari peers-nya. Boleh pakai survei, boleh pakai FED, boleh pakai interview langsung. Jadi kayak gitu. Bicara mengenai kepribadian, nah ini tadi ya. Jadi kita harus speak by data. Apakah kekhawatiran kita itu beralasan atau enggak? Kita list apa aja yang mungkin terjadi, kita konfirmasi. Itu satu. Kemudian kedua, mengenai spesifikasi employee-nya.
spesifikasi employee itu kan ada technical, ada behavioral ya. Yang technical itu bisa dites langsung sama usernya barangkali atau ada sertifikasi yang membuktikan. Nah, yang behavioral ini yang kadang-kadang seringkali agak bingung-bingung gimana gitu. Nah, bicara mengenai kepribadian, sebenarnya pribadi apapun tuh bisa perform di company manapun gitu. Yang berbeda adalah value-nya. Apakah value-nya cocok atau enggak? Gitu. Jadi coba dicek value waktu saya kerja di company sebelumnya. Karena di company itu saya dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Saya mau eksperimentasi apa, saya dikasih kebebasan. Saya mau trial and error pakai framework apa, metodologi apa, happy banget tuh. Pokoknya, Lin, lu cuman mesti bikin reward strategi buat company ini. Oke, sip. Caranya kayak gimana serah saya ya, Pak ya. Oke, sip gitu kan. Happy tuh saya dikasih kayak gitu. Terus tiba-tiba datanglah satu teman saya baru, Pierce gitu ya. Dia dari luar negeri gitu ya. Dia dari luar negeri, dari Australia kalau nggak salah. Dengan budaya yang sama, ternyata dia nggak cocok. Aduh, ini gue kayak nyampe ke hutan rimba nih katanya gitu ya. Ini nggak ada guidance nih, ini nggak ada SOP nih, ini nggak ada ini ya. Dia ternyata orang yang seneng dengan guidance tersebut, otomatis dia nggak cocok. Akhirnya dalam 3 bulan dia resign gitu ya. Jadi abis lewat masa probation beberapa bulan, akhirnya dia resign. Sekarang udah sukses, sudah jadi HR director di satu tempat gitu ya. Tapi emang beda gaya aja. Beda gaya, beda value gitu ya. Nah, sebenarnya yang harus digali itu, Mas. Jadi kalau kayak lihat DISC misalnya secara kepribadian yang basic kan DISC gitu ya. Kita justru perlu kombinasi berbagai orang gitu. Perlu yang satu orang D, satu orang I, satu orang S, satu orang C. Itu perlu kita kombinasi di dalam tim. Jadi kepribadian mah justru siapa aja layak dikasih ruang gitu ya. Nanti kalau kita karena kalau rekrutmen tuh kecenderungannya gini, kalau saya orang compliance, saya akan ngerekrut rata-rata orang compliance tuh. Orang yang, karena menurut saya itu yang bagus. Kalau saya orang D, saya akan ngerekrut, oh ini keren nih, karena dia orang D. Jadi saya kayak ngaca gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai bias. Justru teman-teman mesti punya panel gitu yang bisa ngelihat team up-nya itu, ini udah kebanyakan orang D nih. Tambahin orang C deh, tambahin orang I dong, tambahin orang S gitu. Jadi dinamikanya enak. Cuma yang harus dicek adalah value-nya. Lain nggak sama value company kita gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Alin. Sama-sama. Intinya kita down dulu ya kegalauannya ya. Benar. Siap. Iya. Kebetulan Mas Rian HR dari company kami, Bu. Nanti kalau ada apa-apa, call aja, aman. Ya. Siap, aman. Oke, ini karena waktu sesi Q&A sudah habis, mau lanjut ke sesi ini, ditunggu-tunggu ya Bu ya, grand prize dan pembagian giveaway. Mangga. Ini nggak ada foto. GoPay. Mau foto dulu? Sebelum bedak saya luntur. Boleh. Kita foto ya. Udah siap? Mas Heri? Fotonya? Semua panelis boleh dinyalakan kameranya? Oh, peserta nggak bisa kelihatan ya? Nggak bisa. Oh, kirain peserta bisa kelihatan. Sayang sekali. Iya. Boleh di hitungan keberapa, Mas? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Ya, satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Nah, ya sudah, kita sekarang ke sesi yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman semua dan Ibu, yaitu grand prize dan pembagian giveaway OVO dan GoPay. Oke, sekarang di share screen dulu ya untuk spin wheel grand prize. Ini hadiah yang paling spesial buat teman-teman semua di sini. Jadi harap stay dulu ya. Lumayan banget soalnya ini hadiahnya. Apalagi kan zaman WFH sekarang tuh bawaannya pengen GrabFood gitu kan, GoFood gitu. Nah, makanya kita coba di sini ya, di ini dulu spin wheel-nya. Nah, ini untuk grand prize boleh langsung dimulai aja, Mas Heri. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan grand prize dari acara webinar
HR Friends kali ini, yaitu Mbak Ratnasari. Yeay, selamat pada Mbak Ratnasari. Boleh raise hand untuk konfirmasi kehadiran. Mbak Ratnasari. Mbak Ratnasari sepertinya live duluan ya. Ya, sayang sekali. Boleh di spin wheel lagi, Mas Heri? Ya, di spin wheel lagi aja ya. Pemenang grand prize kali ini dari acara webinar HR Friends adalah Mas Yanata, Mas atau Mbak Yanata. Boleh raise hand untuk konfirmasi kehadiran. Apakah ada? Mas Arif Yodanata nama panjangnya. Apakah ada? Wah, ini ada nih Arif Doyanata. Boleh raise hand. Selamat ya kepada Mas Arif Doyanata. Ya, silakan Mas. Boleh bicara. Oh iya, Mbak. Ya, selamat ya Mas ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Memenangkan grand prize dari acara webinar HR kali ini, yaitu memenangkan layanan aplikasi DOOR gratis selama 3 bulan untuk kantornya. Mas, boleh disebutkan asal dari mana, perusahaan, dan profesi? Saya dari Elsa Petrovin, Mbak, Jakarta Selatan. Oh iya, selamat ya Mas. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Ya, profesinya sebagai apa Mas? Sebagai HR, Mbak, di People Development. Wah, kebetulan banget nih. Semoga nanti hadiahnya bisa kepake ya. Baik, dan baik, berguna. Iya, terima kasih juga Mas sudah join dan berpartisipasi. Nanti kami follow up lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Iya. Oke, nah kita sekarang lanjut ke sesi giveaway saldo OVO dan GoPay ya. Nah, tapi nggak gampang ya untuk dapetin saldo ini, harus menjawab dulu pertanyaan dari saya nih. Ada 3 pertanyaan. Sebenarnya mudah sekali pertanyaannya kalau misalnya udah stay dari awal sampai akhir. Apalagi kalau udah nyimak materi dari Bu Alin. Nah, ini pertanyaan pertama. Nanti kalau yang mau jawab tinggal raise hand aja ya. Pertanyaan pertama, siapa nama direktur dari PT Neuronworks Indonesia yang tadi ngasih sambutan di awal acara? Silakan yang mau menjawab raise hand. Nama direkturnya mudah sekali karena cuma 1 kata, nggak ada surname-nya. Boleh kepada Mas Taufik, tadi langsung raise hand-nya pertama ya. Silakan Mas, di-unmute. Mas Taufik, boleh? Iya, selamat siang. Selamat siang. Gimana? Siapa Mas nama direktur dari PT Neuronworks? Rianto. Ya, selamat. Selamat Mas Taufik, nanti kami kirimkan ya, ada saldo. Biasanya pakai GoPay apa OVO? Asik. GoPay boleh. GoPay ya, nanti kami chat ya ke Mas Taufik. Terima kasih ya Mas ya sudah berpartisipasi dengan kami. Iya, nanti ini aja ya. Nanti kami following up. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Tadi pertanyaan keduanya berkaitan dengan materi dari Bu Alin Rosida. Ada berapa peran HR dan apa saja? Sebutkan poin-poinnya. Ada yang mau menjawab? Boleh nih Mbak Diah. Sudah raise hand ya? Iya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Mau menjawab? Iya, perannya ada 4. Yang pertama strategi, terus yang kedua develop system, yang ketiga develop people, sama yang terakhir apa tuh tadi? Ya, bentar. Dari O, Mbak. Strategi, develop system, develop people, sama itu apa namanya yang automation gitu loh. Ya, betul Mbak. Tapi bentar, konfirmasi dulu deh ke Bu Alin. Bener nggak Bu? Yang terakhir?
Automation katanya, Bu. Operation harusnya. Oke lah, operation nanti akan di automation. Oke. Ya, maaf, Bu Alin. Ini bener nggak, Bu? Ini bener ya? Ya, udah 3 bener jadi ya udahlah ya gitu. Selamat ya, Mbak Dia. Makasih Mbak Nina, makasih Bu Alin. Ya, Sama. terima kasih sudah berpartisipasi. Nanti kami follow up. Pakai GoPay apa OVO? Pakai OVO. Oke, biasa GrabFood ya. Iya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Nah, sekarang nih yang pertanyaan ketiga nih ya, yang terakhir. Siapa cepat, siapa dapat ya. Jadi harus cepat raise hand-nya. Tapi setelah saya menyebutkan pertanyaannya. Yang ketiga, sebutkan salah satu feature yang ada di aplikasi Door HR. Nah, ini tadi videonya diputer-puter nih, sampai ada yang ngomong bosen. Ini sebenarnya clue buat dapetin hadiah. Silakan. Yang mau, Mas Arif Doyanata mau lagi jawab? Mas Arif Do mau jawab pertanyaan ketiga, ini gampang banget soalnya. Kalau udah ngelihat videonya tadi di awal. Mas Arif Do tidak buka mic ya? Kita ganti ke Mbak Putri ya. Mbak Putri silahkan. Boleh Mbak dijawab? Iya. Iya Mbak. Yang pertama itu adalah absensi real time. Ya. Terus yang aku ingat sih absensi real time aja. Ya nggak apa-apa kan pertanyaannya sebutkan salah satu fitur. Oke. Iya, sebenarnya fiturnya banyak, ada absensi, terus juga input task payroll juga ada. Tadi ada yang nanya tentang gaji kan Mas Iman ya. Nah, Door juga bisa. Selamat ya kepada Mbak Putri. Oke, terima kasih. Hadiah giveaway. Biasa pakai OVO apa GoPay? GoPay. Ya, terima kasih ya telah berpartisipasi dalam acara webinar Door HR. Terima kasih. Ya, nanti kami konfirmasi. Ini acaranya sudah selesai ya, teman-teman semuanya. Bu Alin, Bu Alin and Tim, terima kasih sekali untuk waktunya. Ilmunya juga sangat bermanfaat. Sama-sama. Ya, kira-kira ini PPT-nya boleh dibagikan, Bu? Soalnya banyak yang minta. Oh, boleh? Boleh. Silahkan. Iya. Nanti kepada teman-teman, nanti kami bagikan ya melalui email. Semoga bermanfaat ya, teman-teman semua. Bermanfaat banget, Bu, ini. Oke. Kenapa? Terima kasih ya kepada Bu Alin and Tim, dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah menghadiri acara webinar hari ini. Kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan lain gitu, boleh langsung DM Bu Alin. Bu Alin aktif banget di sosmednya. Atau misalnya mau konsul HR lebih dalam nih ke Better & Co, boleh. Atau misalnya mau nanya perihal aplikasi HR, boleh juga ke Instagram Door yaitu @door_HRNIS. Nah, setelah teman-teman meninggalkan webinar hari ini, masing-masing akan menerima survei feedback perihal acara ya. Dan kami akan sangat menghargai jika para peserta bersedia melengkapinya. Dan bagi peserta yang udah stay nih selama acara webinar hingga penutupan terus ngisi survei, akan kami kirim e-sertifikat melalui email dalam waktu 24 sampai 48 jam ke depan. Atas nama aplikasi Door HR dan pemateri Ibu Alin Rosida, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Sehat selalu semuanya, sampai jumpa di acara HR Friends selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, izin pamit. Untuk teman-teman yang masih mau tanya-tanya, boleh ya, ke link-in aja. Enggak. Assalamualaikum. Ya.